Halo guys, sebelumnya ayo subscribe dulu guys. Akan ada info-info menarik lainnya di dunia bisnis digital guys. Terima kasih. Halo guys, di video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Bitcoin. Dari siapa yang menciptakan, mengapa Bitcoin ini diciptakan, dan kapan Bitcoin ini diciptakan. Dunia mengenal pencipta Bitcoin bernama Satoshi Nakamoto, seperti yang tertulis di white paper Bitcoin. Tetapi tidak ada yang mengetahui sosok Satoshi Nakamoto yang sebenarnya. Apakah dia seorang pribadi ataukah kelompok? Menurut legendanya, si Satoshi Nakamoto sering berkomunikasi dengan kelompok bernama Cypherpunk. Cypherpunk merupakan kelompok aktivis yang bertujuan untuk mencapai keamanan dan privasi dengan menggunakan kriptografi sebagai jalan untuk perubahan sosial maupun politik. Di deskripsi akan saya tuliskan link manifesto dari kelompok Cypherpunk ini guys. Nah, sejak tahun 2007, Satoshi Nakamoto sering bertukar pikiran dengan kelompok bernama Cypherpunk ini dalam proses pembuatan Bitcoin menggunakan email sebagai sarana komunikasi mereka. Bahkan, Satoshi Nakamoto sempat saling mengirim Bitcoin dengan salah satu anggota Cypherpunk bernama Hal Finney pada tanggal 12 Januari 2009. Dari tulisan-tulisan Satoshi Nakamoto, termasuk white paper Bitcoin, kita dapat melihat dari karyanya bahwa sang Satoshi Nakamoto adalah orang yang sangat cerdas dan memiliki pengetahuan yang mendalam minimal dalam 4 bidang. Yang pertama adalah bidang kriptografi, yaitu memberi solusi bagi pengguna internet untuk mengirimkan data secara aman di jaringan yang tidak aman, serta solusi desentralisasi di mana kita tidak membutuhkan jaminan dari pihak ketiga untuk melakukan transaksi dengan pihak kedua, disebut juga dengan sistem peer-to-peer. Yang kedua, bidang keuangan, mengatur tingkat kesulitan tambang Bitcoin, kemudian block rewardnya, periode halvingnya, serta difficulty adjustmentnya, yang semuanya ini bisa menjaga equilibrium sistem finansial Bitcoin secara otomatis tanpa perlu lagi pihak ketiga seperti bank sentral contohnya. Untuk bidang ketiga dan keempat adalah bidang matematika dan programming. Hal ini dapat dilihat di white paper halaman 7 hingga 9 dan dipahami di white paper halaman 7 hingga 9. Saya bisa melihat, tapi masih belum paham. Mungkin karena matematika saya dulu nilainya 5 ya guys. Salah satu alasan yang mendasari Satoshi menciptakan Bitcoin adalah karena pemerintah yang berkuasa mencetak uang sebanyak apapun mampu memanipulasi ekonomi dengan kebijakan fiskal, yaitu dengan belanja negara, dan secara moneter dengan memanipulasi tingkat suku bunga, serta lembaga keuangan swasta yang lain pandai mencari celah memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk mengemas paket investasi busuk yang nantinya bisa dijual ke sesama lembaga keuangan maupun masyarakat. Contohnya yang paling gampang itu subprime mortgage di Amerika guys, tahun 2008 yang menyebabkan krisis dan bubble properti di Amerika. Grafik ini membuktikan daya beli $100 dari tahun 1913 hingga 2019, di mana setiap kali krisis pemerintah akan mencetak uang baru guna menstimulus ekonomi pasca krisis maupun membailout perusahaan-perusahaan yang bangkrut guys. Katanya supaya tidak berdampak sistemik, tapi siapa yang tahu, mungkin pengambil kebijakan itu memiliki banyak aset di perusahaan yang katanya bangkrut itu. Tahun 2008, Amerika mengucurkan dana $700 miliar untuk membailout perusahaan-perusahaan perbankan seperti Lehman Brothers, kemudian Fannie Mae dan Freddie Mac, yaitu perusahaan properti, AIG, insurance company, dan perusahaan-perusahaan di sektor lainnya. Indonesia pun memiliki kasus serupa, yaitu di tahun 1998 kasus BLBI dan juga kasus Bank Senturi. Untuk kasus BLBI, total dana yang dikucurkan pemerintah saat itu 138,4 triliun rupiah guys. Padahal di tahun 98 itu UMR rata-rata hanya 150.000 per bulannya.
Kalau kita ukur dengan UMR hari ini 2019 yang rata-rata 3,5 juta, itu berarti kan 23 kali lipat. Jadi 138,4 triliun dikali 23 itu sekitar 3.183 triliun uang pajak kita yang dibayarkan dan dinikmati oleh oknum-oknum tersebut. Setiap kali krisis ekonomi di negara manapun, cara yang paling mudah dan paling sering digunakan untuk pemerintah adalah mencetak uang baru. Uang ini biasa disebut fiat currency. Gunanya untuk memacu roda perekonomian supaya segera kembali normal. Akan tetapi, mencetak uang akan menimbulkan masalah baru, yaitu inflasi. Sebuah sistem perpajakan terselubung yang tanpa perlu legislasi apapun, yang tujuannya akan menggerus nilai tabungan rakyat yang bekerja keras dan sudah membayar pajak dari setiap penghasilan dan tabungan mereka. Anda dapat mengakses website usdebtclock.org. Di sini kita dapat melihat angka aktual dari neraca keuangan negara Amerika yang konon menurut legenda merupakan negara terkaya di dunia, guys. Yang mata uangnya, yaitu tisu bergambar ini, diterima hampir di semua negara. Jika kita lihat angka-angka yang saya beri kotak kuning ini, mulai dari kiri atas, total hutang Amerika itu 23 triliun US dollar, guys. Jika kita menggunakan 23 triliun US dollar ini untuk membeli semua barang di toko-toko seluruh Indonesia, uang ini akan masih sisa, guys. Di sebelah kanannya, yaitu pemasukan negara dari pajak dan lain-lain sebesar 3,5 triliun US dollar. Lalu sebelah kiri bawahnya adalah budget pengeluaran negara, yaitu 4,5 triliun dolar. Jika Anda memiliki penghasilan bulanan 3,5 juta per bulan dan pengeluaran 4,5 juta per bulan, apakah ada orang waras yang mau meminjamkan uang pada Anda? Anehnya, ada yang mau membeli surat hutang Amerika, ya negara Amerika sendiri, dan itu masih belum semua, guys. Di ujung kanan bawah masih ada lagi 126 triliun US dollar, yaitu hutang negara Amerika yang masih belum bisa dibiayai, baik itu termasuk food stamp, Medicare, dan jaminan sosial lainnya. Dan ternyata Amerika tidak sendirian dalam hobi berhutang. Hampir semua negara melakukan percetakan uang monopoli secara suka-suka, seperti mesin cetak milik eyang mereka sendiri. Contohnya Jepang, hutang dibanding dengan GDP-nya 264%. Artinya penduduk Jepang harus bekerja 2,64 tahun tanpa pengeluaran apapun selama durasi itu untuk membayar hutang negaranya, termasuk tanpa makan dan minum. Saat ini sudah ada minimal 20 negara yang memiliki suku bunga negatif. Sebagian besar adalah negara-negara berkembang di Eropa. Tanggal 30 Oktober 2019 kemarin, The Fed baru saja mengumumkan akan menurunkan tingkat suku bunganya sebanyak 0,25%. Jadi semakin mendekati 0. Mungkin ke depan akan ikut kelompok suku bunga negatif. Yang berarti jika kita berhutang tanpa perlu mencicil pinjaman, kita akan diberi bunga oleh orang yang memberi pinjaman. Hingga saat video ini dibuat, Bitcoin sudah legal di lebih dari 50% negara di dunia, baik itu sebagai alat pembayaran maupun sebagai aset atau komoditas. Apakah mimpi sang maestro Toshi Nakamoto untuk menciptakan mata uang yang terdesentralisasi dan menjaga privasi penggunanya akan tercapai? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar Anda di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat dan tetap salam sukses dan kaya raya, guys.